Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Pak, baik, Pak. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Andriansyah dipimpin doanya. Ya, baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan media Nearpod ya. Untuk kodenya kan sudah dibagikan dan kalian sudah masuk juga. Berarti langsung kita mulai aja pembelajarannya ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pesawat sederhana itu sebelum kita masuk ke materinya yang lebih lanjut? Ini dipersilakan menjawab di Nearpod, Pak ya? Ya, silakan diketik jawabannya. Oke, baik. Baik, Pak, baik. Rizky sudah, Pak. Ya, bagus. Menurut Rizky, pesawat sederhana adalah perangkat yang memudahkan pekerjaan. Saya sudah, Pak ya. Menurut Andri, Amin, Pak, nangis ngisi. pesawat sederhana adalah alat yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan. Ini mana nih, Andriansyah? Halo, Andriansyah? Menurut Andriansyah adalah alat yang memudahkan pekerjaan. Ya, betul sekali. Jadi pengertian pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban. Nah, ini ada kuis lagi. Silakan dijawab. Pengungkit termasuk salah satu pesawat sederhana atau bukan? Oke, baik, Pak. Sudah, Pak. Rizky sudah, Pak. Ya, benar. Pengungkit adalah termasuk salah satu pesawat sederhana. Macam-macam pesawat sederhana itu ada bidang miring, pengungkit, roda dan poros, dan terakhir adalah katrol. Sekarang kita ke pengungkit. Pengungkit adalah bentuk pesawat sederhana yang berfungsi untuk memindahkan benda. Pengungkit memiliki 3 aspek utama, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Pengungkit terdiri dari sebuah batang kayu yang berotasi di titik yang tetap. Titik ini yang disebut titik tumpu. Sedangkan 2 titik lagi adalah titik beban dan titik kuasa. Titik beban adalah di mana tempat beban atau benda yang ingin dipindahkan letaknya. Sedangkan titik kuasa adalah tempat diberikan gaya untuk memindahkan beban. Gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan beban disebut gaya kuasa. Jadi itu anak-anak pengertian dari pengungkit. Nah, ini adalah ada kuis lagi nih. Sebutkan salah satu contoh alat sederhana jenis pengungkit. Enggak jungkit, ya benar. Palu. Ya. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda beralur dengan tali di sekeliling piringan tersebut.
Katrol memiliki 3 titik tumpu, memiliki 3 titik. Yang pertama titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Katrol sendiri dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, contoh penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Pajak. Ya, benar, menimba air di sumur. Ayo yang lain. Derek bendera, ya benar. Sepeda Pak pada ban dan rantai. Ya, betul. Nah, sekarang kita ke bidang miring. Bidang miring adalah jenis pesawat sederhana yang ketiga. Bidang miring digunakan untuk memperkecil gaya yang digunakan untuk memindahkan benda di tempat yang berada di ketinggian. Kekurangan jenis pesawat sederhana ini adalah jarak yang ditempuh menjadi lebih panjang. Misalnya jalan raya menuju gunung biasanya dibuat berkelok. Tujuannya adalah agar tanjakan tidak terlalu curam dan memperkecil gaya yang dikeluarkan. Nah, di samping itu adalah contoh-contoh bidang miring, ada pisau, ada kapak, paku, dan lain-lain. Nah, ini ada kuis lagi. Bermain jungkat-jungkit adalah termasuk penggunaan bidang miring dalam kegiatan sehari-hari. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Bermain jungkat-jungkit adalah termasuk salah satu pesawat sederhana bidang miring. Lain kali belajar ya, Andriansyah. Dan yang terakhir adalah roda dan poros. Roda dan poros sedikit berbeda dengan 3 jenis pesawat sederhana lainnya yang memiliki titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Roda dan poros menggunakan 2 konsep yang menggabungkan 2 silinder yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Pusat ini disebut dengan poros. Roda dan poros bekerja mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memutar benda. Nah, di sini Bapak akan tanyakan video. Nanti di video ini juga ada kuis. Ada beberapa kuis, dan silakan dijawab ya. Silakan disimak videonya. Siap, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Irin Aslia. Nah, anak sekalian, kali ini kita akan belajar pesawat sederhana. Nah, belajar ada baiknya yang like dan subscribe dulu ya. Nah, anak sekalian, pesawat adalah alat-alat yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia karena bentuk dan penggunaannya sederhana, maka dinamakan pesawat sederhana. Pesawat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, pesawat rumit. Pesawat rumit adalah pesawat yang tersusun atas gabungan beberapa pesawat sederhana, contohnya mesin, komputer, dan blender. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, pesawat sederhana adalah pesawat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang secara sederhana. Contohnya juga obeng, palu, katrol,
dan gunting. Jenis pesawat sederhana. Ada 4 jenis pesawat sederhana, yaitu 1. Pengungkit tuas. Pengungkit disebut juga tuas. Contoh peralatan yang menggunakan prinsip kerja pengungkit antara lain gunting, pemotong buku, timbangan, dan tingkat gunting. Pengungkit memiliki bagian-bagian, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Berdasarkan letak beban, kuasa, dan penumpunya, pengungkit dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu pertama, pengungkit golongan 1. Titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya, tang, gunting, pemotong buku, cat paku, timbangan, dan tingkat gunting. Pengungkit memiliki bagian-bagian, yaitu pengungkit golongan 2. Titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya, kereta sorong atau gerobak, pemecah kendi, pembuka kaleng, dan pemotong kertas. C. Pengungkit golongan 3. Titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya, sapu, sekop, pinset, dan stapler. Nah, sekarang dijawab ya pertanyaannya. Ayo dijawab pertanyaannya. Ya, betul. Ayo Andriansyah dijawab. Ya, betul. Jadi pengungkit itu dibagi menjadi 3. Berlanjut lagi ya videonya. Nah, 2. Bidang miring. Bidang miring merupakan suatu alat atau bidang dengan permukaan miring. Salah satu jenis benda bidang miring adalah tangga. Contoh lain yang menggunakan prinsip kerja bidang miring yaitu pisau, pahat, tekuk, paku, kapak, dan baut. Yuk, silakan dijawab. Ya, benar. Jawaban adalah memindahkan lemari dengan menggunakan papan. Bermain jungkit juga termasuk penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari ya. Bapak lanjut lagi ya videonya ya. 3. Katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang memudahkan kita untuk mengambil air dari dalam sumur. Dengan katrol kita dapat menarik ember yang berisi air dengan lebih mudah. Ada 4 jenis katrol: katrol tetap, katrol bebas, katrol majabuk, dan
katrol perangkap. Berikut adalah contoh-contoh gambar katrol. 4 jenis katrol dengan contohnya itu pertama adalah katrol tetap. Kedua, katrol bebas. Ketiga, katrol majemuk. Keempat, katrol perangkap. Nah, 4, roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan suatu benda. Roda mempermudah pekerjaan. Dengan adanya roda, kita bisa mengendarai sepeda. Contohnya, setir mobil, sepeda motor, tombol pintu, dan gerobak. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Saksikan terus video-video selanjutnya. Sebentar ya nak, laptopnya lagi gangguan. Sabar ya. Nah, sekarang kita akan bermain game ya anak-anak. Ini sudah pada masuk semua nih. Bapak mulai ya. Iya, Pak. Siapa? Umur berapa? 21. Ayo, waktunya 30 detik.
Yo, 15 detik lagi. Nah, ini soal terakhir nih. Nah, ini poinnya yang kalian dapatkan. Kita masih ada 1 game lagi ya, anak-anak. Kalian tinggal mencocokkan aja. Tuh. Ya, selesai. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Silakan Andriansyah dipimpin doanya. Ya, baik Pak. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Andriansyah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.